kebakaran almarhumah swasta Mbak Tirin. Cepat tolong. Wes, bisa telepon, wes. Kebakaran di Bananzar, ya Allah. Astagfirullah ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Husnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari toko sembako di Sukoharjo Pringsewu yang ludes terbakar, kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Toko sembako di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung terbakar pada Kamis 30 Maret 2023 petang. Menurut analisis kebencanaan ahli muda BPBD Pringsewu Agus Purnomo, pada Jumat 31 Maret 2023 dini hari, toko sembako yang terbakar merupakan milik Sutirni, warga Pekon Pandang Sari Induk, Sukoharjo, Pringsewu. Dikatanya Pringsewu, kebakaran itu bermula dari laporan anggota BPBD Pringsewu sekitar pukul jam 18.45. Dua mobil unit damkar langsung diterjunkan dari posko Sukoharjo dan juga Mako pemerintah Kabupaten Pringsewu. Agus mengatakan dalam proses pemadaman dibantu oleh warga setempat dan api dapat dijinakan dalam waktu kurang dari 1 jam. Namun untuk penyebab terjadi kebakaran yang menghanguskan toko sembako itu belum pasti diketahui apa. Tapi menurut Agus, berdasarkan laporan informasi yang diterima, api dari dalam toko diduga muncul secara tiba-tiba. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Sementara Kapolsek Sukoharjo Polres Pringsewu itu Poltak Polkan pada Jumat 31 Maret 2023 pagi menjelaskan, kebakaran toko sembako sempat viral di jejaring media sosial merupakan milik Sutirni, 47 tahun, warga Pekon Padang Sari Sukoharjo Pringsewu. Insiden kebakaran diketahui bermula dari saksi Rudi Suryono, 39 tahun, warga Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo yang saat itu melintas di depan ruko. Saksi Rudi saat itu melihat percikan api dari meteran listrik pada toko sembako tersebut. Dari percikan api itu, meteran listrik tersebut kemudian langsung membakar kabel instalasi listrik. Lalu tetesan kabel yang terbakar mengenai barang dagangan yang ada di bawahnya. Setelah mengenai barang dagangan berupa makanan ringan, membuat api cepat membesar. Sabu seberat 33 kilo dan ekstasi di jok Fortuner, Polda Lampung amankan uang 738 juta rupiah. Ditres Narkoba Polda Lampung berhasil menemukan barang bukti 33,7 kg sabu dan 4.937 ekstasi di bawah jok mobil Toyota Fortuner. Ditres Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Erlin Tanja mengatakan polisi mengamankan 3 pelaku narkoba di pelabuhan saat hendak menyeberang ke Pulau Jawa pada Rabu 8 Maret 2023 pukul 10 malam. Selain narkoba jenis sabu dan ekstasi, Polda Lampung juga mendapati uang tunai senilai 738 juta dari para pelaku. Dijelaskannya pelaku menaruh ekstasi dan juga sabu-sabu di kursi jok baris kedua dan ketiga. Kombes Pol Erlin sengaja menjelaskan dua pelaku inisialnya ZN dan 34 tahun, warga Jalan Bunga Raya Medan, Kelurahan Asam Kumbang Medan, Selayang, Medan, Sumatera Utara. Pelaku lainnya RG 58 tahun, warga Jalan Pelampoyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan, Tanjung Medan, Sumatera Utara. Hasil dari pengembangan kedua pelaku ini, pihaknya juga menangkap AP 24 tahun di rumahnya di Jalan Bunga Raya, Kelurahan Asam Kambung, Medan, Selayang. Saat itu ia menjelaskan polisi mengamankan 3 handphone milik pelaku dan juga 1 bungkus plastik bening berisi 238 juta uang. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan hingga ke rumah kontrakan ZN di Medan, Sumatera Utara, dan ini berhasil mengamankan 2 mobil. Jadi totalnya menurut Erlin, polisi berhasil mengamankan 3 mobil pelaku, yakni 1 mobil Fortuner dan 2 mobil Avanza. Polisi juga berhasil mengamankan 1 dompet hitam berisikan uang 500 juta. Uang tersebut diperoleh dari hasil upah sebagai kurir narkoba dan total uang yang disita yakni 738 juta. Untuk peran ZN dan juga RG sebagai perantara kurir, sedangkan AP berperan sebagai pengendali antara ZN
sementara satu pelaku lainnya FT masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berita selanjutnya, curi siaran pakai aplikasi SBO TV, 2 warga Jawa Tengah diamankan Polda Lampung. Subdit Siber Diskrimsus Polda Lampung berhasil mengamankan 2 pelaku pembuat aplikasi SBO TV yang mencuri alias mengambil siaran video.com tanpa izin. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pol Doni Arif Praptomo ini mengatakan polisi menangkap 2 pelaku yang diduga mengambil siaran live streaming dari video.com. Menurut Doni, pada Kamis 30 Maret 2023, kedua pelaku ini merupakan lulusan SMK dari program studi teknik komputer jaringan. Ia menjelaskan selain mengambil siaran, pelaku juga menjalankan aplikasi SBO TV yang mengiklankan judi online. Kedua pelaku ini merupakan warga Karangsari, Kecamatan Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah. Adapun keduanya adalah Ahmad Rifai, 25 tahun, dan Cahyo Wibowo, 29 tahun. Doni mengatakan keduanya ditangkap di rumahnya setelah tim Subdit 4 Siber Diskrimsus Polda Lampung melakukan patroli siber. Ia menerangkan polisi juga menemukan aplikasi SBO TV yang telah mendistribusikan siaran. Pelaku juga telah mentransmilasikan informasi elektronik dan juga dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selain itu, keduanya juga telah mengambil secara ilegal live streaming tanpa izin. Doni membeberkan Ahmad Rifai berperan sebagai pembuat aplikasi SBO TV dan juga mengambil live streaming serta siaran televisi nasional lainnya secara ilegal. Sedangkan Cahyo Wibowo adalah pemilik rekening yang menampung pendapatan ilegal. Pelaku dikenakan pasal 27 ayat 2 JU pasal 245 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 58 KUHP. Polisi juga mengamankan barang bukti, salah satunya set personal komputer merek Infinity serta monitor Giba. Polisi juga menyita 1 unit laptop Lenovo, 1 unit handphone Samsung A30s, 1 unit handphone Samsung A51, dan 1 buku rekening beserta ATM atas nama Cahyo Wibowo. Polisi juga mengamankan 1 SIM card Telkomsel, 1 SIM card Indosat milik Ahmad Rifai. Lalu juga ada modem merek Huawei warna putih dan juga uang tunai sebesar 79.500.000. Berita selanjutnya, Dinas Kesehatan Lampung kerahkan 1.404 tenaga kesehatan untuk mudik dan balik Lebaran 2023. Dinas Kesehatan Pemprov Lampung akan mengerahkan sebanyak 1.404 personel untuk mudik Lebaran, mulai 16 April hingga 31 April 2023. Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Lampung, Reihana, mengatakan personel tenaga kesehatan ini dikerahkan untuk mudik dan juga arus Lebaran 2023. Reihana menjelaskan ribuan personel nakes tersebut dikerahkan untuk mengisi 78 pos koordinasi atau posko mudik. Menurutnya setiap hari akan ada 6 orang yang masuk dalam 3 shift di tiap poskonya. Reihana pada Jumat 31 Maret 2023 mengatakan 6 orang yang dikerahkan terdiri dari driver ambulans, bidan, perawat, dokter, surveillance, dan juga promkes. Ia mengaku jika posko tersebut akan terdiri dari dan di Bandar Lampung 9, Pesawaran ada 8, Lampung Selatan 13, Metro 1, dan Lampung Tengah 7. Lalu ada Kabupaten Lampung Utara 3, Lampung Barat 4, Pesisir Barat 8, dan Tulang Bawang 8. Mesmuji 1, Tulang Bawang 4, Tanggamus 2, Pringsawi 3, Lampung Timur 5, dan Waikanan 2. Selanjutnya di rest area jalan tol ruas Bakauheni hingga Terpanggil Besar ada 12 titik. Posko tersebut diantaranya berada di kilometer 20, kilometer 33, kilometer 49, kilometer 67, kilometer 87, dan kilometer 116. Kemudian di rest area ruas tol Terpeka ada 9 titik. Ruas tol tersebut diantaranya kilometer 163A, 172B, 208A, 215B, 234A, 269B, 277A, 306B, dan 311A. Reihana menjelaskan nantinya petugas akan melakukan screening perjalanan dan bagi yang belum bisa vaksin, vaksin di posko tersebut bisa.
Pemudik juga bisa diperiksa tensi atau ada keluhan sakit yang bisa diobati, dan pemudik yang mengalami sakit berat akan dirujuk ke rumah sakit. Misalnya dan pertanyaan lain-lain kita akan berikan di posko itu gitu. Dan di rest area juga kan pasti ada posko kesehatan ya di rest area. Ini ada di dari tol Bakahuni ke Terpanggi Besar ada 12 titik rest area. Nah itu juga kita siapkan di situ. Terus kalau tol Terbanggi Besar sampai Pematang Panggang, Kayu Agung ada 9 titik di rest areanya. Berita selanjutnya, sidak pasar di Lampung Barat, pemerintah kabupaten pastikan stok dan harga masih stabil. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama dengan Polres Lampung Barat dan Kejaksaan Negeri Lampung Barat menggelar operasi pasar di Liwa, Lampung Barat pada Jumat hari ini. Operasi pasar yang dilaksanakan pukul 8 pagi dan dipimpin langsung oleh PJ Bupati Lampung Barat, Nukman, didampingi Kepala Polres Lampung Barat, AKBP Heri Sugeng Priyatno. PJ Bupati Lampung Barat ini, Nukman, mengatakan operasi pasar ini diadakan untuk mengetahui ketersediaan stok kebutuhan pokok beserta kestabilan harganya. Dari hasil operasi pasar tersebut, Nukman menjelaskan stok kebutuhan pokok di pasar masih terbilang aman dan harga-harga juga masih stabil, seperti ikan, daging, dan sayur-sayuran. Menurutnya harga tersebut terbilang stabil, begitu juga kebutuhan seperti beras, minyak goreng, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk stok diperkirakan Nukman cukup sampai Lebaran nanti. Selain itu juga terkait ketersediaan kebutuhan pokok, pihaknya juga akan terus memantau dan berkoordinasi dengan pihak terkait yakni Diskeperindak Pemkab Lampung Barat dan Bulog terkait ketersediaan beras. PJ Bupati memastikan bahan pokok yang tersedia di pasar memiliki kualitas yang baik. Sementara Kepala Polres Lampung Barat AKBP Heri Sugeng Priyatno mengatakan pihaknya berharap tak ada pedagang yang memainkan harga. Ia juga meminta agar nantinya tidak ada masyarakat yang menimbulkan kebutuhan pokok jelang Ramadan di Timbun. Berita selanjutnya, ada bazar Sister Sale Mall Bhumika Daton yang berikan promo diskon hingga 80%. Sister Sale menggelar bazar di lantai Grand Mall Bhumika Daton pada tanggal 27 Maret sampai dengan 16 April. Kepala toko Sister Sale Mall Bhumika Daton, Oktariani, mengatakan selama bazar berlangsung ada promo menarik yang diberikan. Promonya adalah diskon 80%, lalu ada promo potongan harga menarik jika berbelanja minimal 500.000. Menurut Okta, pada Kamis 30 Maret 2023, promo tersebut diberikan untuk produk Shopee Martin dan Burn Burn. Okta menjelaskan produk Shopee Martin yang diberikan promo adalah tas, dompet, dan juga pouch. Untuk Burn Burn yang juga diberikan promo ada tas, dompet, pouch, body serum, lip cream, lip color, lipstick, kiss proof, blush cream, dan black hat nose. Ada juga produk deodoran, hand body lotion, black hat nose mask, shower serum, perfume, hair mist, foot scrub, dan breath diffuser. Selain itu juga ada promo buy one get one. Untuk promo jam tangan Berman ini ada promo buy one get one jika pelanggan bisa memilih 2 jam tanpa apa saja. Dan juga akan dibayar dengan jam tangan dengan harga yang paling tinggi. Semua produk Burberry dan Shopee Martin ini adalah produk dengan kualitas terbaik sehingga pelanggan tidak akan kecewa jika membeli produk Burberry maupun Shopee Martin. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.